bekas istrinya dia makan. Habis itu kalau minum keselak dikit dia kasih istrinya dulu. Baru dia putar, dia cari bekas bibir istrinya baru dia minum. Tuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira bisa apa enggak nih nanti pulang-pulang? Bisa apa enggak nih? Nah, pokoknya pulang-pulang bapak-bapak harus romantis. Makanya bapak-bapak, di dalam kitab Riyadhus Shalihin 3 bohong diperbolehin. Selain itu nggak boleh. Yang pertama di dalam peperangan. Catat nih, kalau lagi perang nih. Tapi mudah-mudahan nggak ada perang nih. Mudah-mudahan saudara kita di Palestina dimenangkan sama Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Di dalam peperangan Nabi Muhammad kalau malam bilang besok kita jalur kanan, pagi-pagi jalurnya kiri Rasul. Kok bisa jalur kiri? Malam kan bilang jalur kanan. Takutnya ada mata-mata. Di dalam peperangan al-khida, tipu daya. Boleh. Yang kedua, mendamaikan orang. Ada orang berselisih si A dengan si B, nggak bisa-bisa akrab, dibohongin caranya, diakrabin. Boleh. Yang ketiga, bohongnya suami sama istri. Bukan bohong semuanya. Nanti dia izin keluar, mau kemana? Ke masjid, padahal ke rumah janda. Itu nggak boleh. Maksudnya bohong itu yang boleh itu gimana? Misal kita lagi duduk sama suami istri kita, Masya Allah adik, engkau ini lebih cantik dari sebelum nikah. Kira-kira itu bohong apa enggak tuh? Bohong, tapi dapat pahala. Bapak-bapak bangun-bangun tidur, pertama kecup, sebelum sholat subuh kecup pipi istrinya. Masya Allah, harum betul. Padahal boiler harum. Bohong apa jujur tuh kira-kira? Bohong. Tapi dapat pahala yang besar, Bapak. Pahalanya besar. Jadi kita kadang-kadang perlu merayu istri kita. Kemana rayuan dulu itu? Pak Ustadz, sejak saya nikah jadi bodoh saya Pak Ustadz. Gak bisa merayu lagi. Kalau dulu semua pantun puisi saya keluarin, bahkan semua mantra, minyak saya oles, Masya Allah. Dapat saya punya istri. Dari 10 yang midangin dia, yang ngapelin dia, saya yang lolos. Gara-gara mantra minyak itu. Padahal bukan gara-gara minyak itu. Memang Allah sudah jodohkan kita. Buktinya apa? Begitu dikasih ke orang lain gak mempan-mempan. Ya Allah. Banyak orang-orang dulu pakai seperti itu. Betul apa tidak Bapak Ibu? Ujung-ujungnya akhir diberkati la ilaha dengan sebab la ilaha illallah. Harus mandi di kali mana, nggak boleh ada yang liatin mandinya. Harus pakai, nggak boleh pakai baju, sarung aja pulangnya, kedinginan, masuk angin. Ya Allah. Nanti saya ajarkan amalan saja yang nggak ribet-ribet. Ini ijazah, kemarin kami pulang dari Madinah, dapat ijazah daripada Al-Habib Zain bin Sumit, pengarang kitab Manhajus Sawi. Nanti saya ijazahkan kepada bapak ibu-ibu. Tiba-tiba Nabi Muhammad diprotes sama sahabatnya begitu pergi dari Badui itu. Apa katanya sahabat? Ya Rasulullah, kenapa engkau makan sendiri? Tumben-tumben engkau nggak bagi sama kami. Enak bener engkau makannya. Apa kata Rasul sambil mengatakan, ya wahai sahabatku, ini anggur kecut nggak enak. Dicobain sama sahabat, bener kecut. Lalu kenapa engkau nggak kasih saya ke tadi, nggak kasih kami tadi? Saya takut ketika memberikan kamu, memberikan kalian, nanti wajah engkau masam dan merusak hati seorang pemberi tersebut. Tuh Nabi Muhammad, saking jaga hati orang. Perhatikan bapak ibu, ini ucapan kata ulama, menggores hati seorang muslim itu lebih besar dosanya daripada menghancurkan Ka'bah. Saya ulangi lagi, nyakitin hati orang tuh, ngegores hati orang, lebih besar dosanya daripada menghancurkan Ka'bah. Lalu pertanyaannya, berapa Ka'bah yang sudah kita hancurkan sekarang? Kita enak-enak sholat, orang yang kita sakiti sekarang nggak bisa tidur. Hati-hati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah nggak lihat rupa bentuk kita, harta kita nggak dilihat. Walakin yanzuru ila qulubikum, dilihat hati kita. Kalau yang pernah kita sakiti dia robek hati orang,
Di sana hati itu baitur Rabb, rumahnya Allah. Lalu dia mengadu kepada Allah, hati-hati. Maka jangan pernah menzalimi orang. Hati-hati. Jangan bangun kuburan kita sendiri. Orang yang zalim tuh gali kuburannya sendiri. Dia akan jatuh dengan ranjaunya sendiri. Orang yang sering menipu, dia akan tertipu dengan dirinya sendiri. Walaupun dia berusaha lari dari tipuannya, walaupun dia berusaha lari dari tipuan orang, dia akan jatuh dengan ranjaunya sendiri. Hati-hati ngambil tanah orang, kembalikan. Shibrin ka shibrin sayutawwaquna sab'ina aradin. Orang yang ngambil tanah orang, apalagi tanah wakaf, Allah akan lilitkan satu jengkal itu 7 lapis bumi ke bawah besok di kepalanya. Bagaimana yang 1 meter? Gimana yang 1 are? Gimana yang 1 hektar? Lebih-lebih tanah wakaf. Apalagi sekarang setiap perubahan pengurus masjid, dia kurang aja tanah masjid. Nanti berubah pengurusnya, kurang 5 are lagi. Kemana pergi 5 are ini? Zaman dulu bapak-bapak ibu-ibu, nih saya ceritakan dulu. Zaman dulu, ini kisah pernah dibawakan oleh Al-Habib Umar bin Hafid. Zaman dulu kalau perampok, mau merampok tuh sholat 2 rakaat. Begitu salam baru berdoa, ya Allah, jadikan rumah yang saya rampok itu rumah yang gak pernah berzakat. Zaman sekarang kota amal masjid diambil. Di masjid merampoknya. Ya Allah, tulen-tulen. Begitu disuruh pindahin kota amal, pindahin dari kantong menuju tempat yang bagus, pindah masuk, masuk separuh masuk kantong, separuh masuk 5.000 penuh. Separuh masuk sana, separuh masuk sini. Dan termasuk juga yang mengambil hak orang begitu kurban. Banyak orang terjadi, mudah-mudahan gak ada di kampung kita. Begitu motong daging kurban belum dibungkus udah ngeboking duluan. Potong duluan daging. Ingat, haknya orang fakir. Ingat, haknya orang fakir. Kita nih masih sering makan kambing, masih sering makan sapi, rebutan kepala sapi. Ya Allah. Kadangkala belum di waktu dibagi, orang fakir dapat bagian berat, tapi isinya tulang doang. Kita ringan, daging doang isinya. Karena kenapa? Ngeboking duluan, nggak boleh. Haram Pak Ustadz, haram hukumnya ini. Nanti belajar fikih tentang kurban. Tapi nggak ada di kampung ini. Betul apa tidak nih? Betul. Bagaimana Pak Kadus? Mana Pak Kadus? Betul Pak Kadus? Alhamdulillah. Betul Pak Pengulu? Tidak ada, alhamdulillah. Kalau ada, kita keluarkan dari kakak dia. Itu akhlaknya Rasul. Sifatnya Nabi Muhammad, jujur. Nabi Muhammad tuh gak pernah balas keburukan dengan keburukan. Nabi Muhammad tuh Bapak Ibu, kalau udah duduk di satu tempat, 1 minggu baru hilang bau tempat duduk beliau. Saking harumnya. Beliau kalau lewat 1 gang, ketanda. Ini Rasul baru jalan sini nih. Coba kita begitu takbir Allahu Akbar, Bismillah. Yang di sebelah kita nih bau Samsu nih, bau Surya. Ya Allah. Mau sholat tuh gosok gigi dulu, jangan 1 batang dulu. Nggak boleh merokok kalau di masjid. Walaupun kita perokok, lihat tempatnya. Lihat apa? Tempatnya. Dulu saya masih ingat ucapan Syekh Nurdin Al-Marbu. Begitu beliau datang ke Teliwang. Beliau datang ke Teliwang, mudir pondok pesantren Az-Zain. Beliau menjelaskan tentang HP, handphone. Beliau melarang keras kalau ada orang bawa HP ke masjid. Betul? Betul. Ini murid beliau nih, kebetulan ada di sini. Saya masih ingat ucapan beliau itu. Tolong carikan saya pesepak bola, kata dia, yang bawa HP ke tempat lapangan. Nggak ada. Untuk menghormati itu lapangan, nggak ada satupun. Kita untuk menghormati masjid itu,
jangan ada yang bawa rokok. Nggak boleh, apalagi sekarang begitu acara, mohon maaf, tuan gurunya yang bakar duluan. Ya Allah, na'udzubillah min. Pak, Bu, kalau merokok di luar aja, bukan di masjid. Yang kedua, nggak boleh merokok di kuburan. Saya pernah takziah, mimpin takziah, lagi ceramah, ada orang talqin. Kebetulan saya tugas talqin, saya takziah. Habis talqin, saya takziah, nyampaikan kata-kata takziah, langsung bakar rokok. Yang jadi asbaknya kuburan masih basah tuh. Ya Allah, geramnya minta ampun tuh. Kalau seandainya orang yang dikubur bangun, dia tarik barengan sudah masuk kubur tuh. Udah dia mau ditanya di bawah kubur, lagi dipanasin di atas kubur. Merokok ada tempatnya. Betul apa tidak Bapak Ibu? Betul apa tidak? Jangan sampai kita merokok di angkot. Lagi di angkot, rame orang kita merokok. Di sana ada ibu-ibu hamil, di sana ada anak kecil. Jadi rusak paru-parunya mereka. Di tempat keramaian, jangan kecuali kita bareng-bareng sama-sama ngerokok. Betul apa tidak nih? Kok bapak-bapaknya gak ada yang jawab nih? Hah? Betul apa tidak nih? Coba angkat tangan yang merokok. Angkat tangan saja, gak usah malu. Angkat tangan yang merokok. Gak ada yang merokok di sini, masya Allah, hebat. Hah? Saya harus, nanti saya ceritakan di Mataram ada kampung anti rokok. Ini kampung apa namanya? Lemeret. Pasti warung-warung di sini gak ada yang jual rokok pasti di sini. Banyak bawa rokok. Banyak apa? Bawa rokok. Bawa rokok. Masya Allah. Ini saran saya saja. Saran. Kalau mau diamalkan bagus. Apalagi kalau zikir tahlil. Zikir tahlil itu Bapak banyak ditaruh gelas-gelas. Baru duduk belum belum mulai, udah ngambil rokok nyimpen. Udah selesai ngambil mic, ila hadratin nabi, sambil keluar asap, ila hadratin nabi. Dia nggak ngerti apa arti ila hadratin nabi. Apa kata Rasul dalam riwayat Imam Muslim? Sesungguhnya para malaikat yang di masjid terganggu dengan bau basol. Apa basol? Bau apa basol tuh? Bawang. Bawang aja yang boleh dimakan tuh keganggu malaikat. Lari tuh malaikat. Gimana kita mau zikirin tahlil orang, bikin kabur malaikat. Ya Allah, kita kan mengundang malaikat tuh udah pakai zikir, justru ngaburin malaikat. Saran saya, kasih jajan aja, kasih kopi aja. Temennya kopi itu jangan kasih. Jelas apa tidak? Kalau mau seneng, kiriman kita sukses sampai dia nggak telat sampainya, cash langsung malam itu. Tapi kalau pakai rokok, keliling dulu, nggak tahu kemana dia dulu tuh, kena asap kiriman kita. Rasul bapak-bapak kayaknya kata orang berbisik, Habib ini nggak merokok. Saya punya saudara merokok semua dan lulusan Yaman semuanya. Ayah saya merokok. Semuanya saya punya kabang tuh merokok. Boleh tanya Ustadz Musta'an. Semua saya punya saudara itu rata-rata merokok. Dan ngajari keliling di masjid-masjid. Nah, Nabi itu Bapak, kenapa saya katakan jelaskan tentang rokok? Ini sekarang saya mau jelaskan sesuatu. Nabi Muhammad itu duduk di Masjid Nabawi, lagi makan sama sahabatnya. Nampan beliau sendirian, kecil. Yang lain nampan bareng. Datang perempuan masuk masjid. Perempuan ini terkenal di kampung itu, sering ngadu domba orang, sering bawa cerita palsu, ngadu antara kampung ke kampung, antara orang ke orang. Masuk ke masjid, ngelihat orang-orang sahabat semuanya laki, dia lihat Nabi Muhammad. Oh, ini ada bagus nih, bawa berita nih. Begitu dia lihat Nabi Muhammad, apa kata perempuan ini? Mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, engkau bakhil sekali, pelit sekali, makan sendiri. Sahabat nengokin, ya Allah, nih perempuan berani-berani datangnya ke masjid yang diserang Nabi Muhammad. Kira-kira kalau di kampung kita ada yang begitu, diapain tuh perempuan? Hah? Diapain bapak-bapak? Diapain? Diapa? Nggak ada yang berani jawab. Diapain? Dikawinin?
Ya kok dikawinin? Kata perempuan tuh, bangun sahabat yang lain. Rasul mengatakan ijlis, Rasul makan. Apa kepingin engkau? Saya pingin nampan engkau ya Rasul. Diambil, diberikan sama Rasul. Rasul lagi ngunyah. Apa kata perempuan tersebut? Ya Rasulullah, engkau masih pelit. Keluarkan yang ada di mulut engkau. Dikeluarkan sama Nabi Muhammad gak jadi makan. Ini masih kecampur dengan air liur Nabi Muhammad SAW. Perempuan tuh pulang ke rumahnya, dia makan bekasnya Nabi Muhammad SAW yang kecampur dengan air liur tuh. Dia habiskan. Seminggu perempuan tuh gak keluar rumah. 2 minggu gak keluar rumah. Sebulan gak keluar rumah. 2 bulan gak keluar rumah. 3 bulan gak pernah keluar rumah. Sepi tuh Madinah. Sampai orang bertanya, mana tuh perempuan? Sepi, gak ada cerita lagi nih. Sampai begitu 4 bulan tuh perempuan keluar pakai baju yang sangat indah. Tidak keluar dari lisannya kecuali zikir. Tidak keluar dari lisannya kecuali amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak keluar dari zikirnya lisannya kecuali sholawat. Bahkan melarang seseorang. Sampai orang di Madinah mengatakan, subhanallah, ini perempuan paling solehah nih. Kapan tuh? Sejak dia makan bekas Nabi Muhammad SAW. Ternyata asar ucapan Nabi membaca Quran ada asarnya. Air liurnya bisa membuat hidayah kepada seseorang, bisa membuat berubah seseorang. Pertanyaannya, berapa kali kita udah kasih istri kita air liur, kok gak berubah-berubah? Betul apa tidak? Zaman sekarang, dulu nih bapak-bapak saya ceritain nih. Zaman dulu orang datang ke tuan guru bawa air, ditiup aja deh, masih jelas. Begitu dikasih, subhanallah sembuh. Karena kenapa? Tuan guru dulu memiliki zikir khusus yang tidak dilihat orang. Dia bacanya santai. Zaman sekarang hampir habis air liur tuan guru tuh penuh di air itu. Gak sembuh-sembuh tuh. Kenapa? Mungkin yang masuk nikotin. Jelas yang masuk apa? Nikotin. Kemungkinan ini. Mohon maaf kalau ada yang salah kata. Lanjut apa cukup nih? Atau saya pulang aja nih kalau gitu. Kelihatannya udah pada ngantuk nih. Lanjut apa cukup? Kita sama-sama doakan sebelum lanjut, semoga pondok pesantren ini cepat jadi. Amin. Jadi bapak-bapak, kalau ngelihat sesuatu yang belum dibangun nanti bisikin Ustadz Musta'an. Apa yang perlunya di sini? Berapa santrinya? Apa yang belum dibangun nih? Mari kita bangun, menolong agamanya Allah. Jadi jangan malu minta untuk orang lain. Nggak apa-apa. Yang malu itu minta untuk diri sendiri. Pak Tamir masjid pun jangan malu minta untuk masjid. Karena bukan dirinya sendiri. Nanti di akhirat orang yang kita minta itu berjabat tangan sama kita. Terima kasih banyak, untung kau minta sama saya dulu. Seandainya saya berikan lebih, sekarang saya senang sekali. Jadi amal jariah buat saya. Apalagi ini pondok Quran, Bapak Ibu. Ada orang di akhirat, Bapak Ibu, di dalam hadis, begitu masuk kubur dicambuk sama malaikat, disiksa karena sering telat sholatnya. Begitu disiksa sampai tetangga kubur nih bilang apa? Malaikat berhenti siksa dia, saya nggak bisa tidur jadi tetangganya. Si orang ini pun mengatakan, ya wahai malaikat berhenti. Kenapa? 24 jam disiksa Bapak Ibu. Tiba-tiba udah beberapa hari berhenti pecutan malaikat di dalam hadis. Maka orang ini bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, apakah engkau capek nyiksa saya? Oh tidak, kata dia. Malaikat tuh gak ada capeknya. Kalau kita ada capeknya. Baru buka Quran, baru 2 ayat, nguapnya 4 kali. Malaikat bilang, enggak, saya gak pernah capek. Malaikat tuh kalau diciptakan ruku sampai hari kiamat. Itu amalan siapa? Amalan Sayyidina Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan, khalifah ketiga itu, setiap rakaat Quran dia harus hatamkan 30 juz. Dan kalau malam itu ruku sampai subuh. Kalau jadwalnya sujud sampai subuh. Bahkan beliau ketika disuguhi makanan oleh istri beliau pas pagi hari, beliau mengatakan, wahai istriku, semalam saya duduk dalam kondisi tertidur, Rasul datang ke dalam mimpiku, dia mengatakan, wahai Utsman, nanti engkau berbuka bersama saya. Saya puasa sekarang. Begitu maghrib, adzan maghrib, meninggal dunia Utsman bin Affan ditombak.
berbuka ruhnya dengan Rasulullah SAW. Tuh, orang ahli Quran tuh begitu. Omongannya terjadi. Maka jangan ganggu orang ahli Quran. Jangan pernah ganggu pondok pesantren Quran. Jangan ganggu usil-usil sama orang yang hafal Quran. Kasih jalan mereka jadi imam. Ini udah tua. Mohon maaf, nggak mau mundur-mundur. Kok jadi hak jadi kok. Harus kita mundur jadi makmum giliran. Kasih regenerasi. Kasih orang-orang yang pintar. Karena yang jadi imam itu bukan dilihat tua umurnya. Nanti kalau kita baca di kitab Muqaddimah Hadramiyah, syarat yang ke-9 atau enggak ke-10 umur itu. Yang pertama syaratnya afqah. Kalau mazhab Syafi'i paling ahli fikihnya, baru aqra, paling banyak hafalannya. Tapi kalau mazhab Imam Abu Hanifah, aqra dulu, yang paling banyak hafalannya. Berarti yang jadi imam itu bukan dilihat umur, tua ilmunya, bukan tua umurnya. Ini lebih alim, lebih soleh. Gak apa-apa kasih jadi imam. Oh Pak Ustaz, sebelum bapaknya ada, saya udah duluan ada. Cuma mami gak ngaji-ngaji sampai sekarang. Walaupun duluan ada. Jelas apa tidak? Mundur gak apa-apa. Jangan takut. Oh hilang pamor saya Pak Ustaz. Sekarang kita ada pamor, di akhirat kita diejek gara-gara cari pamor. Itu Fir'aun sama Qarun itu takut hilang pamornya juga. Dimintain zakat, apa kata dia mengatakan? Enggak, nanti harta saya kurang. Padahal nggak mungkin berkurang. Fir'aun tuh takut hilang pamornya gara-gara apa? Mau diambil kerajaannya, dia bunuh semua. Takut diambil sama anak kecil, dia bunuh anak kecil. Nggak dikasih jalan. Hati-hati, justru kejadian nanti kita jatuh sakit. Kalau kita nggak mau mundur sekarang, Allah yang akan mundurkan kita dengan penyakit. Nah nanti sakit. Nah kasih jalan. Ini jadi amal jariah buat kita. Gara-gara kita kasih jalan mereka, kita jadi amal jariah buat mereka. Subhanallah. Banyak orang ngelapor sama saya, Habib, Ustadz, sekarang banyak penghafal Quran, kok jadi rusak? Jangan salahkan penghafal Qurannya, salahkan diri kita yang di kampung karena tidak memberikan jalan buat mereka. Maka karena mereka tidak dihormati, karena kita tidak tahu harga mereka di sisi Allah yang begitu besar, sampai kita hinakan mereka, mereka rusak, kita pun akan dituntut di akhirat sama Allah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun yatafaqahu fid-din wal yunziru qaumahum idza raja'u. Hendaklah ada di suatu kampung yang keluar dari kampungnya itu belajar agama, belajar Quran. Wal yunziru qaumahum. Apabila mereka pulang, untuk mengingatkan kampung-kampung mereka. Tugas kita sekarang apa? Bukakan mereka lahan, bukakan mereka TPQ, tinggal mereka ngajar karena mereka sudah capek belajar. Jangan suruh mereka berpikir gimana cara tiang ini bisa naik. Dia nggak ngerti gimana cara atap ini bisa naik. Dia nggak ngerti yang model begini. Bagaimana bisa terjadi kamar, bangunan. Dia nggak ngerti. Dia ngerti bagaimana kitab gundul berharokat. Itu capek belajarnya. Lagi dia mikir bagaimana bangunan semeni datang. Nanti ujung-ujungnya apa? Datang dia bawa proposal. Kalau sudah Tuan Guru bawa proposal, berarti kita sudah menghinakan mereka. Kita dituntut di akhirat. Karena membiarkan orang-orang alim meminta-minta untuk agama mereka. Sebelum mereka meminta, kita harus melihat apa. Kalau kita nggak bisa, kita cari orang lain. Pak, Bapak kan kerja di dinas nih. Nih, mumpung mau amal jariah nggak? Nih, kerja ini. Buat siapa? Buat kita semua. Begitu bikin konser, mohon maaf Bapak Ibu. Tiketnya mahalnya 250 sekali nonton dan berdiri. Teriak-teriak 2 jam aja. Ngeliatin, kalau ngeliat dan paling belakang lagi. Bayarnya 250. Begitu disuruh bayar ngaji 10.000 sebulan. Apa katanya wali santri zaman sekarang? Kepeng-kepeng doang katanya. Ya Allah. Mau anak jadi anak hafid, berdoa ya Allah jadikan anak saya alim. Giliran bayar lampu nggak mau. Ya Allah.
Gimana kita ini? Begitu bayar sekolah, bayar les mahal-mahal, hanya mengenalkan mereka terhadap dunia. Tapi guru-guru ngaji yang mengenalkan mereka kepada Allah, menjadikan membantu kita agar dia mendoakan kita besok di kubur. Dia ngirimkan kita surat Yasin. Itu yang ngajarkan mereka guru-guru ngaji. Tapi kalau dia nggak bisa ngaji, surat apa dia kirimkan kita? Surat tilang. Betul apa tidak itu? Oh, Pak, ditilang nih Pak polisi. Masalah dia bawakan kita. Jangan nyesal sampai kubur kalau kita tidak bisa bermanfaat di agama ini. Nanti bapak-bapak ibu-ibu nyesal. Nih mumpung ada nih. Kita ngeliat tadi saya duduk di sana sambil ngantuk-ngantuk. Begitu saya lihat, tadi saya berbincang-bincang sama beberapa asatidz. Ini baru tempat ini aja. Nah, ini berarti banyak amal jariah. Tinggal kita bisikin Ustadz Musta'an. Begitu dicambuk orang dalam kubur tuh berhenti dicambuk. Apa katanya ketika ditanya sama malaikat tuh ditanya, kenapa engkau berhenti? Oh, saya berhenti diperintahkan sama Allah karena ada anak bapak sedang baca Quran sekarang. Ya Allah, anak yang ngaji TPQ itu sore berhenti adab orang tuanya sekarang. Kalau bapak-bapaknya walaupun tua masih ngaji, berhenti adab kubur orang tua kita sekarang. Jadi jangan malu walaupun tua belajar tahsin Al-Quran. Di Mataram tuh lagi rame orang-orang tua ngaji abad. Kita jangan malu. Ini saya ngajar dia ngaji dulu. Loh, sekarang dia lebih fasih ketimbang belajar sama dia. Jangan malu. Ada saya punya murid dulu sebelum saya berangkat ke Yaman. Mohon maaf, giginya tinggal 1. Begitu saya tanya sama dia, Pak, Bapak ngapain ngaji? Saya bilang. Kata dia, saya pingin meninggal hafidh Al-Quran. Ustaz, kata. Masya Allah. Umurnya udah 90. Ngaji begitu selesai ikroknya, ngaji setengah juz, hafal setengah juz amma, juz 30, meninggal dunia. Begitu kami pulang musim corona, banyak pemakaman rame, full pemakaman. Nggak tahu di Lombok Tengah ini rame apa enggak? Rame. Rame. Di sana rame. Begitu digali, kena cangkul nggak sengaja. Bagian tubuhnya, dia nggak ada yang sengaja, tukang kubur kegores, masih keluar darahnya segar. Digali, dilihat wajahnya seperti baru mandi, padahal udah bertahun-tahun meninggal. Ya Allah, tuh ibu-ibu, bapak, kalau mau seperti itu nggak kemakan badan kita terlibat sama Quran. Nggak bisa kita, harta kita yang terlibat jadi amal jariah buat kita. Mudah-mudahan semua ngambil terlibat di dalam pembangunan pondok pesantren yang kita cintai ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, saya mau ijazahkan kepada bapak ibu-ibu di tempat ini solawat dari Imam Sya'rani. Kata Imam Sya'rani, siapapun yang baca solawat ini nanti akan mimpi jumpa Nabi Muhammad. Kalau nggak mimpi Nabi Muhammad, nanti begitu sakratul maut ruhnya akan dijemput sama Rasulullah SAW. Kalau tidak, dia akan minum dari telaga Kautsar Nabi Muhammad SAW. Baca ini solawat penting 1 kali sebelum tidur. Bunyi solawatnya, Allahumma salli ala ruhi Sayyidina Muhammad fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur. Sudah hafal apa belum? Nah, kalau gitu saya baca, bapak-bapak ibu-ibu ikutin ya. Allahumma salli ala ruhi Sayyidina Muhammad fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur. 1 kali lagi kita ulang. Yang bawa HP tolong rekam, pasang di status. Ada grup WhatsApp, share grup WhatsApp. Sholawat dari Imam Sya'rani. Allahumma salli ala ruhi Sayyidina Muhammad fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qabrihi fil kubur. Saya ijazahkan kepada bapak ibu-ibu di tempat ini. Jawabnya apa? Saya terima ijazah. Yang kedua, ini ijazah daripada Al-Habib Zain bin Smith. Membaca setiap pagi sebelum isyraq dan sore sampai sebelum tidur 2 kali, pagi dan sore.
membaca astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat 27 kali. Siapapun yang membaca istighfar seperti ini, kata Imam Ibn Hajar, dia masuk ke dalam kubur membawa dosa yang banyak, tapi begitu bangkit kembali, pas pembangkitan manusia kembali, maka dosanya udah luntur, udah habis sebelum dihisab. Maka ini kita dianjurkan membaca pagi sama sore. Bunyinya astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Saya baca, bapak-bapak ibu-ibu ulangi ya. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Astaghfirullah lil mu'minin wal mu'minat. Dibaca 27 kali ya, pagi sama sore. Saya ijazahkan kepada bapak ibu-ibu di tempat ini. Jawabnya apa? Qabiltul ijazah. Saya terima apa? Ijazah. Diamalkan dua ini, insya Allah suatu saat saya akan ijazahkan. Ada beberapa amalan dari guru-guru kami. Semoga ijazah-ijazah yang terus bersanad sampai Nabi Muhammad SAW. Tapi saya berharap besok saya balik di tempat ini sudah ada 4 lantai. Amin ya Rabbal Alamin di tempat ini. Kalau belum 4 lantai, jangan undang saya Ustadz Mustahab ya, nanti undang saudara saya saja. Terus, sebelum kita sama-sama tutup, nanti saya langsung pamit. Mohon maaf Bapak Ibu karena saya harus balik ke Ampenan. Tadi habis kajian saya agak capek sedikit. Saya langsung balik ke Ampenan, mohon pamit. Kita sama-sama membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa lisanan dzakira wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala wa taubatan nasuha wa taubatan nasuha wa taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan wa maghfiratan ba'da al-maut wal 'afwa 'inda al-hisab wal fawza bil jannati wan najata minan nar. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la maridan illa shafaitah wa la waladan illa aslahtah ولا طالبا إلا وفقته ولا عازبا إلا زوجته ولا حاجة حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم انصر إخوان المجاهدين في فلسطين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu terama-tama Bapak Ibu supaya menunggu acara belum ditutup. Makan. Kepada tamu undangan untuk diam di tempatnya. Acara belum selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mohon perhatian ke semua jamaah, sila nunggu seberak niki sambil menerima ala kadarnya. Sekali lagi mohon kepada semua jamaah untuk menunggu sebentar untuk menerima ala kadarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
untuk lebih barokahnya acara ini, kita tutup acara ini dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku panitia dari acara pentasmi' dan Maulid Nabi Muhammad SAW mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada kata yang salah dan kurang berkenan di hati para hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, tes satu. Cek, satu dua. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Tes satu dua. بشرى لنا نل المنى زال العلا وفالهنا والدهر أنجز وعده والبشر الضحى معلنا بشرى لنا نل المنى زال العلا وفالهنا وفالهنا
هادي قد ضاعت الأكوان يا بهجة الدنيا يا نفحة الرحمن يا بهجة الدنيا يا نفحة الرحمن يا كاشف الغمام يا مبعث الرحمن يا كاشف الغمام تمت بك الإيمان يا منة الديان تمت بك الإيمان يا منة الديان يا منة الديان بمولد الهادي قد ضاعت الأكوان بمولد الهادي قد ضاعت الأكوان يا بهجة الدنيا يا نفحة الرحمن يا بهجة الدنيا يا سيد السادات يا صاحب الخيرات يا سيد السادات يا صاحب الخيرات قد جئت بالآيات يا نسخة الفرقان قد جئت بالآيات يا نسخة الفرقان يا نسخة الفرقان بمولد الهادي قد ضاعت الأكوان بمولد الهادي قد ضاعت الأكوان يا بهجة الدنيا يا نفحة الرحمن يا بهجة الدنيا يا راحت الأطيار تشهد في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معالي أحمدي راحت الأطيار تشهد في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معالي أحمدي يا راحت الأطيار تشهد في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معالي أحمدي راحت الأطيار تشهد في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معالي وبريق